So we're going to look at this session at the heart, Kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu hati. and then we're going to take one of the areas of the pie, live, Dan kita akan mengambil salah satu bagian dari potongan pie tadi. So if we understand that our behavior flows from our hearts, Ketika kita menyadari bahwa kebiasaan atau perilaku kita itu mengalir dari hati. we like to talk about 4 important heart perspectives. Saya sangat ingin sekali membahas mengenai 4 perspektif mengenai hati. And these will help us work out the things we've been talking about. Dan ini akan membantu kita untuk lebih memahami hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan. So the first heart perspective is stewardship. Bagian yang pertama adalah penata layanan. So the question we have here is, who is the owner of our resources? Sehingga pertanyaan di sini adalah siapakah yang memiliki uang itu? And so as Christians, we ask, do we believe that God is the owner of everything? Sebagai orang Kristen, kita sering sekali bertanya, apakah kita percaya bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatunya? Because the Bible is very clear that He is. Karena Alkitab sangat jelas sekali menyatakan bahwa Dia memang adalah pemilik dari segala sesuatu. So Psalm 24:1 says, Mazmur 24 ayat 1 menyebutkan, the earth is the Lord's and the fullness thereof, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, the world and those who dwell therein. dan dunia serta yang diam di dalamnya. I think for most of us, this is relatively easy to understand. Saya pikir untuk kebanyakan dari kita sangat mudah sekali untuk bisa memahami ini, Particularly when we look at creation, khususnya ketika kita memandang ciptaan Tuhan. the trees, the mountains, the hills. Baik pohon-pohon, mungkin bukit-bukit atau pegunungan. But what about my paper, Tetapi my Bible? dengan kertas saya, Alkitab saya, I think it's hard to practically think this is God's. mungkin secara praktek sangat sulit untuk berpikir bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. Or work out what that means practically. Atau mungkin kita harus lebih lagi mengulik gitu ya, atau membahas secara praktis itu apa maksudnya bahwa semua yang di dalam bumi ini segala isinya adalah milik Tuhan. So a story that has helped me understand this is with one of my sons. Ada sebuah kisah yang membantu saya untuk memahami hal ini adalah kisah dengan salah satu anak laki-laki saya. So my oldest son had saved money, Putra saya pertama ini sudah nabung uang. and he bought an iPod. You remember those? Dan kemudian dia beli iPod. And he got in trouble shortly after he bought it. Beberapa saat setelah dia dapat iPod itu, dia malah kena masalah. And his punishment was we took the iPod from him. Dan sebagai hukumannya, kami menyita iPod anak ini. After we had told him this punishment, Dan setelah saya menyampaikan hukumannya kepada anak ini, he walked into my bedroom with where my wife and I were, dia datang ke kamar tidur tempat saya bersama istri saya berada waktu itu. and he looked at us. Dia memandang saya dan istri. He said, "You can't take that from me. Dia berkata, Papa Mama tidak bisa ambil ini dari saya. It's mine. Itu milik saya. I bought it with my money." Saya beli dengan uang tabungan saya sendiri. I almost strangled him. Rasanya hampir mau cekek dia, saudara. But as I thought about that, Tapi setelah saya pikir-pikir, I thought, that's ridiculous. saya pikir, wah ini konyol sekali. The only reason you could afford that iPod Satu-satunya alasan engkau bisa membeli iPod itu, was because you're a part of my family. karena kamu adalah bagian dari keluargaku. So he might have had money, Ya mungkin saja anak ini punya uang, but it was likely a gift from my parents or me, tapi pastinya uang itu mungkin dari opa omanya atau dari saya. and he was too young to have a job, so it was a gift. Jadi anak ini kan masih terlalu kecil untuk bisa punya pekerjaan. Jadi pastinya uang yang dia tabung itu pun juga uang pemberian. So everything about him was because he was in my family. Jadi segala sesuatu tentang anak ini adalah karena dia anggota keluarga saya. And if I needed to take that from him, Dan kalau saya perlu menghukum untuk ambil iPhone itu dari anak ini, I had every right to do so. saya punya seluruh hak untuk melakukannya. I think this is the way
it is with God and our things. Dan saya pikir gambaran ini sama seperti Allah dengan apa hal-hal yang kita miliki dalam hidup ini. Everything I have, Segala sesuatu yang saya miliki, everything I am, segala keberadaan saya is because it's where God put me. adalah karena Tuhan yang sudah menaruh saya. So if I had been born 500 years ago, Jadi kalau misalnya saya dilahirkan 500 tahun yang lampau, I probably would never set foot in Indonesia, mungkin saja saya tidak akan pernah sampai injakan kaki ke Indonesia. but I certainly would have a different reality than I do today. Dan pastinya saya memiliki sebuah realitas yang jauh berbeda dibandingkan ketika saya hidup di masa yang sekarang ini. It's because God put me in that place, in this place, at this time. Tetapi dikarenakan Allah lah yang menaruh saya di tempat tersebut di dalam frame waktu ini. And so everything we are is because God has made it that way. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah karena Allah yang menjadikannya seperti itu. So my role is to steward what He has given to me. Sehingga bagian saya, peranan saya adalah untuk mengelola hal-hal yang sudah Dia percayakan dalam hidup saya. I manage what He has entrusted to me. Saya harus mengelola dengan sangat baik segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. And so then I think that everything I have exists for His glory. Sehingga barulah saya bisa memahami segala sesuatu yang saya miliki itu boleh ada untuk kemuliaannya. And I understand it's His to give and take as He pleases. Dan saya sangat mengerti untuk Tuhan bisa memberi dan mengambil seperti yang Dia kehendaki. And so I move into a place of trusting God. Sehingga dengan demikian saya bergerak masuk ke sebuah tempat di mana di situ saya mempercayai Allah. So we ask as stewards, do we hold what He's given us with open hands? Sehingga ketika kita ditanya sebagai steward atau seorang pengelola, kita bisa memberikan di hadapan Allah dengan tangan yang terbuka di hadapan Dia mengenai segala sesuatu yang kita miliki. And so as stewards, we simply ask God, what do you want us to do? Sehingga sebagai seorang pengelola, kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan? And then the second heart perspective, Dan perspektif hati yang contentment. adalah tentang kepuasan. So if everything is God's, Jadi kalau segala sesuatu itu punya Tuhan, and He gave me what I have, dan Dia sudah memberikan apa yang saya punya, yang saya miliki sekarang ini, the question I ask pertanyaan yang harus saya tanyakan, is, am I content with what He's given me? poin yang nomor 2 di lembar handout Anda, apakah saya puas dengan apa yang diberikan Allah kepada saya? I think there's an idea that more always leads to happiness. Saya pikir ada sebuah pemahaman kalau kita punya lebih banyak pastinya akan membawa kebahagiaan. I can tell you that's not true. Saya bisa bilang saat ini pemahaman seperti itu tidaklah benar. There have been lots of studies done on this topic. Ada begitu banyak penelitian dikerjakan mengenai topik ini. In Japan, Di Jepang, between 1962 and 1987, dari antara 1962 sampai 1987, their gross national product pendapatan nasional mereka went up 3.5 times. naik sampai 3,5 kali lipat. And the study showed their happiness remained unchanged. Dan studi menunjukkan kebahagiaan mereka ternyata sama saja, tidak mengalami perubahan. Studies have shown that in America and England, Studi menunjukkan baik di Amerika maupun di Inggris, that people there are less content today orang-orang di sana jauh lebih tidak puas hari-hari ini than they were 50 years ago. with us. dibandingkan 50 tahun yang lampau. Even though the material excess is multiplied greatly. Walaupun secara materi mereka mengalami peningkatan yang sangat luar biasa hari-hari ini. Now, as Christians, this shouldn't surprise us. Nah, bagi orang-orang Kristen harusnya ini tidak bikin kita kaget sih. I think Solomon talked a lot about this in Ecclesiastes. Sebab Salomo banyak sekali membahas hal ini di dalam kitab Pengkhotbah. In chapter 5, verse 10, Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10, he says, "He who loves money will not be satisfied with money. dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Nor he who loves wealth with his income." Verse 10. Mungkin Alkitab kita dari ayat 9 ya, sudah there is a little bit of difference of the verse. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. So if Solomon knew that you can't have enough things to find contentment, Sehingga dari sini Salomo sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa menemukan kepuasan dengan cara memiliki lebih banyak uang. maybe we can take him at his word. Mungkin kita bisa benar-benar percaya gitu sama perkataan Salomo.
But it's hard because the world tells us we need more. Tapi ini susah, saudara, sebab dunia selalu mengarahkan kita untuk punya lebih banyak. More to be secure, successful, significant. Lebih banyak, lebih aman, lebih sukses, lebih penting kitanya ini. But we can never accumulate enough for any of these things. Sekalipun pada kenyataannya kita tidak pernah mencapai rasa cukup di dalam memiliki kelimpahan semuanya ini. Think about who has the most security in terms of guards and protection. Kalau kita berpikir siapa orang yang paling memiliki tingkat keamanan atau security yang paling oke gitu, yang paling kuat pengamanannya, It's the wealthy. yaitu orang-orang yang kaya. Walls, gates. Ya, mereka bangun dengan tembok tinggi, dengan pintu gerbang yang sangat tinggi sekali. So they have more fear as they have more. Sehingga ketakutan mereka jauh lebih besar ketika kekayaan mereka bertambah. But a contentment perspective says what I have right now is enough. Tetapi poin 2A menyatakan kepuasan mengatakan apa yang saya miliki sekarang sudah cukup. And Paul tells us this in Philippians chapter 4 Dan Paulus menyampaikan kepada kita di dalam Filipi 4 and verse 11. ayat 11. He says, not that I'm speaking of being in need, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, for I have learned in whatever situation I am to be content. sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. I know how to be brought low and I know how to abound Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. in any and every circumstance. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, I've learned the secret of facing plenty and hunger, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, abundance and need. baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. I can do all things through him who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So contentment for Paul isn't found in what he has. Sehingga kepuasan buat Paulus tidak ditemukan di dalam hal yang dia miliki, It's found in where he's focused. tetapi justru ditemukan di dalam pribadi atau di dalam hal yang menjadi fokus dirinya. And if you remember, Dan kalau saudara ingat, Paul wrote this letter from prison. Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. So contentment is a matter of focus. Sehingga kepuasan itu adalah tentang fokus kita. So unless I'm satisfied with Christ, Sehingga ketika kita merasa puas dengan Kristus, I will never be satisfied with an amount. aku tidak akan pernah puas lagi dengan jumlah apapun juga. Right? So we focus on God and his eternal promises, Sehingga lebih baik kita fokus kepada Allah dan janji-janjinya yang kekal, and that gives us contentment. dan itulah yang akan bisa memberikan kepuasan bagi kita di dalam hidup yang sekarang ini. And the third perspective in our heart Poin yang ketiga, perspektif mengenai hati kita is a wisdom perspective. adalah perspektif kebijaksanaan. And this asks the question of if I'm submitted to God's word in all areas of my life. Poin yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah saya tunduk pada firman Tuhan, pada firman Allah dalam hidup saya. And so, am I growing into a person who knows God and his character? Apakah aku ini bertumbuh menjadi seorang pribadi yang mengenal Allah dan karakternya? One who seeks to conform my life to his word. Ketika saya mengutamakan kehidupan saya diubahkan oleh firman-Nya, At the end of the Sermon on the Mount, Jesus talks about this. dan di akhir khotbah di bukit, Yesus membahas mengenai poin ini. Matthew 7:24 Di dalam Matius 7 ayat 24, says, everyone who hears these words of mine and does them setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, will be like a wise man who built his house on the rock. ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. And the rain fell and the floods came, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, and the winds blew and beat on that house. lalu angin melanda rumah itu. But it did not fall because it had been founded on the rock. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. And everyone who hears these words of mine and does not do them Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, will be like a foolish man who built his house on the sand. ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. And the rain fell and the floods came, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, and the winds blew and beat against that house, lalu angin melanda rumah itu, and it fell, and great was the fall of it. sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. So wisdom both listens, Jadi kebijaksanaan itu adalah kedua-duanya, mendengarkan, and it knows what God has to say, tahu apa yang Tuhan katakan, and then importantly, it obeys. dan yang paling penting, dia mentaatinya. So wisdom
is knowledge applied. Sehingga kebijaksanaan atau hikmat itu berbicara mengenai pengetahuan yang diaplikasikan, pengetahuan yang diterapkan. We know the word and we obey the word. Kita tahu firman, lalu kita taat pada firman itu. As I said, this passage comes at the end of the Sermon on the Mount. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perikop ini adalah akhir dari khotbah Yesus di atas bukit, Which instructs us how to be followers of Jesus in this world. yang memberikan instruksi kepada kita tentang bagaimana kita bisa jadi pengikut-pengikut Yesus yang hidup di bumi ini. Jesus here tells us how to pray, Di sini Yesus ngajarin kita bagaimana berdoa, how to give, bagaimana memberi, how to fast. bagaimana berpuasa. He tells us not to lay up our treasures on earth, Dia mengajari kepada kita supaya kita tidak menumpuk harta di bumi ini, to not be anxious, supaya kita tidak khawatir, told to give, dan mengajari kita untuk bisa memberi, to treat others how we want to be treated, untuk bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan, to have lives which bear good fruit. untuk bisa kehidupan yang menghasilkan buah yang baik. And so the question is, are we people who hear God's word and obey? Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kita nih umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman, lalu kemudian mentaati firman yang kita dengar itu? And this doesn't remove us from the hurricanes, Dan ini memang tidak akan mengamankan kita dari angin badai itu memang, but it allows us to stand fast in them. tetapi di tengah-tengah angin badai itu kita dimampukan untuk tetap berdiri teguh di situ. This is wisdom. Dan itulah hikmat atau kebijaksanaan. The last perspective is faith. Perspektif tentang hati yang keempat adalah iman. The question is, do I believe that I demonstrate my faith through my finances? Tentang iman, poin yang keempat, saudara, apakah saya percaya bahwa saya menunjukkan iman saya melalui keuangan saya? So we've talked a little bit about this so far, Sejauh ini kita sudah bahas hal ini sedikit. but how I use my money will shape me spiritually, right? Bagaimana cara saya menggunakan uang saya akan membentuk saya secara rohani, benar? Right. It demonstrates what we believe, Dan cara saya mempergunakan keuangan saya mendemonstrasikan, menunjukkan keyakinan saya. so we've seen how when we refuse to use money in certain ways, it demonstrates what we believe about God. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika kita menolak menggunakan keuangan kita dalam cara-cara tertentu justru menunjukkan keyakinan kita yang kuat kepada Tuhan. But the other side of this Tapi di sisi lain mengenai hal ini, is that when I use my money in obedience to display faith, bahwa ketika saya memakai keuanganku di dalam ketaatan, ini yang menunjukkan iman, my faith grows. maka di situ iman saya akan bertumbuh. As the missionary Jim Elliot said, Seperti seorang misionaris yang bernama Jimmy Elliot katakan, we learn to push back the boundaries of our faith one step at a time. kami belajar untuk mendorong keterbatasan iman kami selangkah demi selangkah lebih jauh lagi. And this is a process of growth. Dan ini berbicara tentang proses pertumbuhan kita. There's a hunger that comes in pursuing God. Ada satu kelaparan yang akan bertumbuh ketika kita mengejar Allah. Are we people who long to know what His Word says, Apakah kita adalah orang-orang yang rindu mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan itu? and who long to obey it, Dan dengan rindu untuk ingin mentaatinya. so that our faith grows? Supaya iman kita pada akhirnya bisa bertumbuh. I like this quote from A.W. Tozer. Saya sangat suka sekali satu kutipan dari A.W. Tozer. He says this: Dia bilang begini. we have been snared in the coils of a spurious logic, Kita selama ini telah terjerat di dalam logika which insists that if we have found Him, we need no more seek Him. yang menyatakan bahwa kalau kita sudah menemukan Tuhan, jadi kita tidak perlu mencari Tuhan lagi. Come near the holy men and women of the past, Datang mendekat laki-laki dan perempuan kudus di masa lalu, and you will soon feel the heat of their desire after God. dan dengan segera engkau akan bisa merasakan panasnya hasrat kerinduan hati mereka untuk terus mengejar Allah. They mourned for Him, Mereka meratap untuk Tuhan, they prayed and wrestled and sought for Him, mereka berdoa dan bergumul untuk mencari Tuhan lebih lagi justru, day and night, siang dan malam. in season and out. Baik waktu sedang baik ataupun tidak baik saatnya. And when they had found Him, Dan ketika mereka menemukan Dia, the finding was all the sweeter for the long seeking. penemuan itu akan selalu jauh lebih manis dibandingkan dengan masa pencarian yang begitu panjang yang dialami oleh mereka. Will we pursue God with everything we have? Maukah kita
mengejar Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki? Will we long and strive for Him and nearness to Him? Maukah kita terus mengejar Dia, merindukan Dia, bahkan berjerih lelah untuk terus menemukan Dia? Jesus tells us, enter by the narrow gate. Yesus katakan kepada kita, masuklah lewat pintu yang sesak itu. For the gate is wide and the way is easy. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan That leads to destruction. yang menuju kepada kebinasaan. And those who enter by it are many. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. For the gate is narrow and the way is hard. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan That leads to life. yang menuju kepada kehidupan. And those who find it are few. Dan sedikit orang yang mendapatinya. There is a hard, long seeking that we are encouraged to walk into. Ada sebuah perjalanan untuk mencari dan terus mengejar Allah. Dan perjalanan ini memang tidak mudah. Ini adalah sesuatu yang sukar, tetapi kita didorong untuk masuk ke dalam perjalanan itu. And as our hearts begin to align in this way, Dan ketika kita mulai menyelaraskan hati kita dengan ke arah ini, it changes the way we look at everything, ini akan mengubahkan pandangan kita akan segala sesuatunya. which will also change the way we view and use money. Dan ini juga pastinya akan mengubahkan pandangan dan cara kita memanfaatkan atau menggunakan uang. And I believe this leads us to freedom and joy and contentment. Dan saya mempercayai hal ini justru membawa kita masuk kepada kebebasan dan kepuasan hati sehingga kita bisa menikmati, And we become people like Paul, sehingga kita bisa menjadi orang-orang seperti Paulus who know how to be brought low and how to abound. yang mengerti ketika keadaan rendah, ketika saat di lembah, dan ketika dia dalam kelimpahan. Because we've centered our focus on Christ. Karena kita sedang menunjukkan fokus kita, memusatkan fokus kita pada Kristus saja. And as we do, we move from dutiful obedience Dan ketika kita lakukan ini, kita bergerak untuk masuk ke dalam ketaatan penuh. into fruitful ministry. Masuk ke dalam pelayanan yang penuh dengan buah. We quit striving and running to be better, Sehingga di situ kita berhenti untuk bergumul dan berhenti untuk bersaing menjadi jauh lebih baik. and we start resting in who God is. Sehingga di situ kita masuk ke dalam tempat perhentian, kita beristirahat untuk bisa melihat siapa Allah di dalam kehidupan kita. And our life overflows from this place. Sehingga di tempat itulah kehidupan Allah bisa mengalir dari lewat kehidupan kita. And I think these attitudes are true in your role as running a ministry as well as individually. Dan saya meyakini bahwa hal ini benar adanya apapun yang menjadi peranan di dalam kehidupan Anda. You're a steward of the organization and the funds that you've been given. Mungkin saudara adalah seorang penata layan atau pengelola dari sebuah organisasi akan dana atau keuangan yang sudah dipercayakan kepada Anda, They were given to you by God. yang sudah diberikan kepada saudara oleh Tuhan, You can use them for God's glory or your glory. sehingga Anda bisa pakai keuangan itu untuk kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan diri Anda sendiri. And ultimately, He's entrusted to you things for His glory. Pada akhirnya Tuhan sudah mempercayakan alat-alat itu kepada Anda yang seharusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Are you content with what God has entrusted to you? Apakah saudara merasa puas dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? It's okay to look to the future Oke, kalau kita berangkat menuju ke masa depan and to look at what's coming next and to long for more. dan untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan kita dan untuk menginginkan lebih banyak lagi. But never let that leave you dissatisfied in today. Tetapi jangan biarkan hal itu menjadi sebuah titik kepuasan dan berhenti sampai di situ saja hari ini. We can always celebrate what God is doing today, Kita selalu bisa merayakan apa yang Tuhan kerjakan buat kita di hari ini. trusting that God blesses faithful obedience Dengan mempercayai bahwa Allah memberkati ketaatan yang setia in whatever situation we're in. di dalam situasi apapun yang kita ada di dalamnya. And then do you look to the wisdom of the Bible to run your organization? Dan kalau kita melihat hikmat dari dalam Alkitab untuk kita bisa menjalankan organisasi yang dipercayakan pada kita. Who is telling you what success is? Siapa yang menyampaikan kepada saudara tentang apa itu kesuksesan? Are you looking to the world to run your organization and deal with the trials that you have? Apakah saudara berlari kepada dunia atau pandangan dunia untuk bisa membenahi permasalahan yang sedang Anda hadapi? Are you surrounding yourselves with people who want to call you to a life of faithful obedience to the Word? Ataukah saudara mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bersama-sama hendak mendorong saudara untuk berjalan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan kepada firman-Nya? And then finally, do you trust God for what's next? Dan pada akhirnya, apakah saudara mempercayai Allah untuk hal di masa depan atau untuk hal yang berikutnya?
Can you declare that he is good and loving regardless of what is next? Mampukah engkau berkata bahwa dia tetap baik dan dia tetap setia terlepas apapun yang sedang saudara hadapi? And so as we get our hearts right Sehingga ketika kita mulai membenahi hati kita lebih dulu, and we approach money in this different perspective, dan kita mengadakan pendekatan terhadap uang ini dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda, we can actually use money to transform our hearts. maka kita pada akhirnya bisa memanfaatkan keuangan ini untuk mentransformasi hati kita. So when our desire is to know God more Jadi kalau kerinduan hati kita adalah untuk mengenal Allah lebih lagi and to become like him, dan untuk menjadi seperti Dia, then we'll be determined to honor him. maka however we can. kita akan yakin, kita akan mengusahakan untuk bisa menghormati Dia apapun keadaan kita. So to close this session, Untuk mengakhiri sesi ini, I want to look briefly at the place where we make most of our money decisions. saya akan memeriksa satu poin tempat di mana kita paling banyak harus mengambil keputusan mengenai keuangan kita. So if you look at the pie, the circle, Percakapan kedua ini, saudara, lembar yang kesehatan, ada lingkaran. we call it a pie. It looks like pieces are cut. Ya, kalau Anda lihat potongan-potongan diagram ini, So usually the biggest piece of that pie biasanya bagian terbesar dari potongan pie ini is the live piece. adalah bicara mengenai gaya hidup. And so this is the place where we get to honor God with what He has given to us. Ini adalah tempat di mana kita belajar untuk menghormati Allah dengan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. And it's where we make most of our decisions. Dan di tempat inilah kita membuat paling banyak keputusan-keputusan kita. The Bible doesn't tell us this is how much should go in that pie. Alkitab tidak pernah bilang kepada kita bahwa sebesar ini yang harus kamu alokasikan di potongan diagram hidup ini. But it does draw us into a prayerful relationship with God Tetapi ini menarik kita untuk masuk ke dalam hubungan doa dengan Tuhan. as we ask Him how we ought to allocate this money. Sementara kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, seberapa banyak harus aku sisihkan untuk hal ini? So as we're making these decisions, Jadi ketika kita mulai mengambil keputusan-keputusan ini, I want to run quickly through 5 truths about lifestyle from the Bible. saya ingin masuk kepada 5 kebenaran tentang gaya hidup dari Alkitab. So we've seen some of these already, Jadi kita setelah melihat beberapa hal di antaranya, but the first one is that greed and covetousness and the desire to be wealthy are warned against. di halaman handouts Anda, saudara ya, itu tadi kita udah beres bagian 3, hati, kemudian di bawahnya itu ada gaya hidup. Ya, gaya hidup adalah tempat di mana saya menerapkan prinsip pengeluaran lebih sedikit dari penerimaan. Ya, hidup yang pertama, hidup mewah, keserakahan dan keinginan untuk menjadi kaya adalah tercela. So we've looked at this quite a bit, but the question is, what are you setting your mind on? Kita sudah melihat hal-hal ini tadi sedikit, tetapi pertanyaannya adalah kemanakah kita menunjukkan pikiran kita? The second one Yang kedua, is if we have resources, if we have wealth, jika kita memiliki sumber daya, jika kita memiliki kekayaan, the purpose is to glorify God by helping the poor and spreading the gospel. tujuannya selalu untuk memuliakan Allah dengan menolong orang miskin dan menyebarkan Injil. Poin yang kedua. So when we have wealth, our Jadi- goal is to be generous. Ketika kita memiliki kelimpahan atau memiliki kekayaan, kita didorong untuk menjadi orang-orang yang murah hati. As Paul encourages in 2 Corinthians 8, Seperti yang diarahkan, didorong oleh Paulus dari 2 Korintus 8, he says, your abundance at the present time should supply their need, kelimpahanmu yang engkau miliki saat ini adalah untuk membantu kekurangan saudaramu, so that their abundance may supply your need, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, that there may be fairness. supaya ada keseimbangan. So in Scripture, we see givers and receivers. Di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat ada yang memberi, ada yang menerima, And I believe a healthy expression of this dan saya percaya ekspresi yang sehat mengenai hal ini is that in a community of believers, adalah bahwa di sebuah komunitas orang-orang percaya,
will each get to experience being givers Setiap orang harus mengalami menjadi orang-orang yang memberi and receivers. dan juga menjadi orang-orang yang menerima juga. And there's continuity and there's community from that. Dan ada sebuah keberlanjutan di dalam komunitas yang semacam itu. Too often, there are people who are just givers or just Karena receivers. terlalu sering yang ada itu orang yang memberi terus. Dan orang yang menerima terus. The third encouragement in this area Dorongan yang ketiga di dalam hal gaya hidup, is, again, do not love the world or the things of the world. jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. So again, this doesn't mean I don't love and enjoy his good creation, Sekali lagi, bukan berarti saya tidak menyukai dan tidak menikmati ciptaan-ciptaan Tuhan, bukan itu artinya. but I keep it in its proper place. Tetapi saya mau menaruhnya di tempat yang benar gitu, di tempat yang selayaknya. And fourth, living simply is a principle we would do well to adopt. Yang keempat, hidup sederhana adalah prinsip yang baik untuk kita adopsi. And we talk about what this means to live simply Dan kita telah membahas tentang apa itu artinya untuk hidup sederhana as with 3 C's. dengan 3 C. So the first is care, Yang pertama adalah care atau kepedulian. Acts 4:34 and 35. Ada di dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 35. And talking about the earliest church, Berbicara mengenai jemaat mula-mula. it says there was not a needy person among them. Dikatakan tidak ada orang yang berkekurangan di tengah-tengah mereka. For as many were owners of land or houses, Bahwa mereka yang memiliki tanah dan rumah, sold them and brought the proceeds of what was sold, menjualnya dan membawa hasilnya, and laid it at the apostles' feet, dan menaruhnya di kaki rasul-rasul. and it was distributed to each as any had need. Dan kemudian dibagikan kepada mereka yang memiliki kebutuhan. So we care for those closest to us. Sehingga kita peduli kepada mereka yang ada di sekeliling kita. That's our families, that's our churches, that's our communities. Entah itu keluarga, entah itu gereja, entah itu komunitas kita. This is, to me, one of the most compelling verses in all of Scripture. Buat saya ini adalah salah satu ayat yang paling menantang atau yang sangat menarik dibandingkan ayat-ayat lain di dalam Alkitab kita. When the church was acting as the church, Bahwa ketika gereja Tuhan sungguh-sungguh bertindak laku sebagai gereja, there's not a needy person among them. maka tidak akan ada orang berkekurangan lagi di tengah-tengah mereka. Luke was the author of both the Gospel of Luke and Acts. Lukas yang adalah penulis yang sama dari Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, And he talks in Luke extensively about the poor. dia berbicara di dalam Injil Lukas secara kuat gitu ya mengenai orang-orang miskin, mengenai orang-orang susah. He uses this word for the pious poor. Dia memakai kalimat-kalimat untuk orang-orang yang paling susah atau yang paling miskin. The word never reappears in the book of Acts Kata-kata yang tidak pernah terulang lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul. because the church was acting as the church was meant to act. Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul, gereja Tuhan telah bertindak sebagaimana semestinya sebagai sebuah gereja. And there was not a needy person among them. Dan tidak ada orang-orang yang berkekurangan di tengah-tengah mereka. Imagine the witness of that to the world. Bayangin saudaraku, kesaksian yang bagaimana yang bisa ditunjukkan kepada dunia lewat gereja yang seperti itu. The second C is contentment. C yang kedua adalah contentment atau kepuasan. So as we talked about, we're content with the lifestyle we have right now. Tadi kita sudah bahas bahwa kita puas dengan gaya hidup yang kita miliki saat ini. In 1 Timothy, Paul set the bar at food and clothing. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 di sini Paulus menetapkan standarnya, But there's a call for contentment. tetapi ada sebuah panggilan untuk kita semua untuk hidup di dalam rasa puas atau rasa cukup. And then finally, there's celebration. Dan kemudian yang terakhir C itu adalah celebration atau perayaan. We remember God is the one who richly provides us with everything for our enjoyment. Kita mengingat bahwa Tuhanlah yang di dalam kekayaannya telah menyediakan segala sesuatunya bagi kita untuk kita nikmati. So thankfulness is such a key part of all of this. Jadi mengucap syukur adalah satu bagian yang sangat kunci untuk semuanya ini. I won't ever celebrate properly God's goodness Saya akan merayakan secara sepantasnya mengenai kebaikan Tuhan. if I am not thankful for what He has given to me. Saya tidak mungkin merayakan kebaikan Tuhan kalau saya tidak punya rasa syukur dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. God is a God of great creation, Allah kita adalah Allah yang telah menciptakan ciptaannya dengan luar biasa.
And I believe as we get this perspective right, Saya yakin sementara kita mendapatkan pemahaman atau perspektif yang benar, we get to enjoy His creation in a new way that others can't. maka kita akan bisa menikmati ciptaan Tuhan dengan cara yang baru yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain yang belum menemukan Tuhan. And then finally, the last lifestyle idea Dan yang terakhir, gaya hidup, pemikiran gaya hidup yang ingin saya bagikan, is to live within our convictions. hidup sesuai dengan keyakinan Anda. So we will have different ideas and ideals, Kita semua memiliki ide dan hal-hal ideal yang berbeda, and those will change over our lives. dan semuanya ini berubah dengan berjalannya kehidupan kita. But am I submitting to God's word as I make these decisions? Tetapi apakah saya sedang menundukkan diri saya kepada firman Tuhan sementara saya mengambil keputusan ini? So we have a lot of freedom, Sehingga kita ini sebenarnya punya banyak kebebasan. but we need to be careful of how our freedom impacts others. Tetapi kita harus berhati-hati tentang bagaimana kebebasan yang kita punya ini bisa berdampak kepada hidup orang lain. As we prayerfully consider what honors God. Sementara di dalam doa, kita terus mendoakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati Allah. So that takes us to the end of this session. Dan ini membawa kita pada akhir sesi kita siang hari ini. I think after we talk at the tables, Saya pikir setelah kita membahas di meja masing-masing, I'll walk us through briefly this circle diagram, the pie. saya akan secara singkat menjelaskan kepada Anda diagram ini, lingkaran yang ada di handouts Anda. Yeah.